Betty di dalam senam ayat bulan Mei 2021. Semoga adik-adik dalam keadaan baik, sehat, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, senam ayat kita terambil dari kitab Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Bunyinya adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Coba gerakannya seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bisa? Oke, kita ulang ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekarang lengkapnya. Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi. Baik. Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita mengucap syukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu. Bukan tatap muka, tapi masih tatap layar gitu ya. Kita masih bertemu untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini lewat YouTube. Kita masih berada di rumah kita masing-masing. Tapi kita tidak mengurangi sukacita kita sama sekali, karena kita hari ini akan bersama-sama bangkit berdiri memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kakak ajak untuk kita nyanyikan satu buah pujian. Biarlah pujian ini sungguh menjadi kesungguhan hati kita. Kita katakan, kasih Allah sungguh tidak berkesudahan. Di setiap kehidupan kita, setiap apa yang kita lakukan, kasih-Nya selalu menyertai kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Setiap pagi rahmat-Nya
Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan selalu mendampingi kami, menyertai kami. Terlebih Roh Kudus yang tinggal di hati kami untuk boleh menuntun langkah kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang sertai setiap kami. Tuhan, jagai setiap kami. Berikan kami telinga untuk boleh mendengarkan, nanti mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih berikan kami sukacita untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan pagi ini. Terima kasih, kami serahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Di lagu tadi kita katakan sama-sama, dengan sukacita bukan bernyanyi, dengan sorak-sorai kita mau puji nama Tuhan. Tapi lebih dari itu, adik-adik, mari kita berjanji untuk terus taat dan setia pada Tuhan Yesus, karena Dialah pokok anggur yang benar. Mari kita terus melekat padanya, sehingga suatu saat kita bisa berbuah dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita pujikan satu buah lagu, Yesus Pokok. Biarlah kita terus melekat pada Yesus. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Boleh sambil bertepuk tangan. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Yesus Pokok. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan. Kita siapkan telinga kita untuk boleh mendengarkan dengan baik.
apa yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan sebuah lagu, Firman-Mu Pelita Bagiku. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat, semua bersukacita ya. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan, terbukti Tuhan sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan sebagian akan kebenaran firman-Mu, firman yang boleh nanti akan kami bersama-sama dengarkan Tuhan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita yang terambil dari kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ke-14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya,
kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu, jala itu tidak konyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid yang berani berkata kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bertemakan Tuhan menyediakan. Sejak kecil kita sudah dilatih oleh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bertekun, untuk bergiat mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Misalnya, kita bertekun, bergiat mengerjakan tugas kita di sekolah, tugas kita di rumah. Nah, adik-adik, kita sama-sama bertekun, sama-sama bergiat, sama-sama berusaha supaya memperoleh hasil yang maksimal, supaya kita memperoleh hasil yang terbaik. Nah, terkadang dalam kehidupan kita ini, kita lupa menyertakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Menyertakan Tuhan Yesus dalam setiap usaha-usaha kita. Padahal seharusnya yang kita lakukan ialah kita senantiasa melibatkan Dia, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha-usaha kita, supaya apa yang menjadi usaha kita bisa berhasil karena pertolongannya, karena penyertaan dari Tuhan Yesus saja. Nah, adik-adik, kita ini adalah manusia yang memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan-kelemahan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita merasa diri hebat, merasa diri mampu untuk mengerjakan sesuatu. Sama halnya dengan para murid adik-adik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari murid-muridnya Tuhan Yesus, di mana mereka merasa sangat-sangat memerlukan Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa hidup seorang diri. Dia selalu menyertakan Tuhan Yesus dalam setiap usaha mereka. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Simon Petrus dan juga murid-murid yang lain. Pada suatu ketika, murid-murid yaitu Petrus dan juga murid-murid yang lain, mereka berniat akan pergi mencari ikan. Pekerjaan murid-murid, adik-adik tahu ya di rumah ya, pekerjaan mereka adalah sebagai seorang penjala ikan.
ikan ya adik-adik ya, yaitu mereka mencari ikan di laut ya adik-adik ya, mencari ikan di pantai supaya hasil lautnya, hasil dari apa yang mereka tangkap itu bisa dibuat makan, dijual, seperti itu ya adik-adik ya. Itu pekerjaan dari murid-muridnya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka, mereka berpikir tidak ada hal yang bisa dilakukan lagi selain mereka menjadi penjala ikan. Akhirnya mereka memutuskan pergi ke pantai untuk mencari ikan saja. Karena Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Benar adik-adik, mereka pergi menjala ikan. Walaupun ketika mereka menjala ikan, mereka masih ingat perkataan dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka bahwa mereka harus menjadi seorang penjala manusia. Penjala manusia berarti mereka harus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, pada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka mulai sedih adik-adik. Sudah tidak ada lagi yang melatih mereka, sudah tidak ada lagi yang mengutus mereka, sudah tidak ada lagi yang membimbing mereka, menuntun mereka untuk mereka bisa menceritakan kebenaran firman itu kepada orang lain. Akhirnya mereka hanya mencari ikan saja di pantai, di laut adik-adik. Kemudian setelah mereka bergiat mencari ikan di laut, mereka mulai berpikir, kira-kira Tuhan Yesus masihkah memperdulikan kehidupan mereka? Apakah Tuhan Yesus masih peduli dengan mereka? Apakah Tuhan Yesus masih setia dalam kehidupan mereka? Mereka mulai berpikir seperti itu adik-adik. Itu yang ada di pikiran murid-murid pada saat itu. Kira-kira adik-adik ada yang tahu kira-kira Tuhan Yesus masih memperdulikan kehidupan mereka tidak ya? Ya, tentu saja Tuhan Yesus masih sangat-sangat memperdulikan murid-muridnya pada saat itu. Tuhan Yesus masih sangat-sangat menyayangi mereka. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Ketika hari sudah mulai siang, ada seseorang yang berdiri di tepi pantai yang berseru kepada para murid. Namun murid-murid tidak tahu siapakah orang itu. Dan ternyata orang itu adalah Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Tuhan Yesus berseru kepada para murid, adakah lauk pauk? Lalu mereka menjawab perkataan dari orang itu, tidak ada, karena mereka ketika mencari ikan tidak mendapatkan apa-apa. Adik-adik, kemudian orang itu berkata kembali kepada mereka, tebarkanlah jalamu, tebarkanlah jala di sebelah kanan perahumu. Dan benar, mereka murid-murid langsung segera menebarkan jala mereka. Dan mereka mendapatkan banyak sekali ikan, luar biasa sekali ya adik-adik. Setelah mereka tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya ketika mereka menebarkan jala mereka dan mereka mendapatkan hasil yang sangat banyak, mereka sangat bersuka cita, mereka sangat bersyukur, sampai-sampai jalannya tidak bisa ditarik adik-adik karena banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Mereka tidak tahu siapa orang itu, tapi Yohanes tahu bahwa itu adalah Tuhan. Itu Tuhan, itu Tuhan. Akhirnya Petrus dengan spontan, dengan segera dia memakai bajunya, memakai baju karena saat itu dia tidak memakai baju, dia memakai bajunya dan terjun berenang menemui Tuhan Yesus. Tiba-tiba ketika Petrus menemui Tuhan Yesus di tepi pantai, Tuhan Yesus sudah menyediakan sarapan untuk mereka. Tuhan Yesus sudah menyediakan roti dan ikan bakar untuk mereka, untuk bersama-sama dimakan. Adik-adik, Tuhan Yesus
peduli dengan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, termasuk kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menyediakan yang terbaik untuk para murid adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah yang namanya tidak memperdulikan kita. Ia selalu memperdulikan kita. Oleh sebab itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa percaya kepadanya. Kita harus senantiasa mengandalkan Dia dalam setiap usaha-usaha kita. Karena Tuhan sanggup untuk menyediakan yang terbaik untuk kita. Menyediakan masa depan yang terbaik untuk kita. Menyediakan hal-hal yang baik untuk kita. Oleh sebab itu, kita tidak usah khawatir. Kita tidak usah sedih. Karena Tuhan peduli dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, semua anak-anaknya yang dikasihi olehnya. Oleh sebab itu adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar. Tuhan menyediakan apapun yang kita perlukan. Kebutuhan kita, makanan kita, dan hal-hal yang lain yang kita perlukan. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami, terima kasih Tuhan, hari ini kami sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu, firman yang begitu menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami hari ini bersama-sama belajar dari kisah murid-murid-Mu Tuhan, di mana mereka percaya bahwa Engkau sanggup untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan Yesus sanggup peduli dalam kehidupan kita Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita Tuhan. Engkau tidak pernah sedetik pun mengecewakan kita Tuhan. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk senantiasa percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Senantiasa mengandalkan akan Engkau dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Semoga setiap firman yang boleh kami dengarkan hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarkan kami, anak-anak-Mu, senantiasa hidup berserah dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita bersama-sama diingatkan, sama-sama belajar dari firman Tuhan bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu menyediakan setiap kebutuhan kita, setiap keperluan kita. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk kita khawatir kepadanya. Oleh sebab itu, saya akan mengajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan satu buah pujian, "Jangan Kamu Khawatir". Adik-adik sambil kita bertepuk tangan ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara.
Adik-adik, ibadah kita selesai hari ini, kita mengucap syukur, kita boleh sama-sama terus mengikuti ibadah walaupun kita masih online, tapi kita bersyukur. Kakak senang sekali adik-adik punya semangat, punya sukacita untuk boleh tetap mengikuti ibadah. Adik-adik, kita belajar satu hal hari ini, bahwa Tuhan tetap menyediakan apapun yang kita butuhkan. Ingat, Tuhan selalu menyertai kita, tangan kasih-Nya selalu menolong kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari yang indah ini kami boleh bersama-sama melakukan ibadah, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji muliakan nama Tuhan, boleh bersukacita bersorak-sorai memuji Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin setiap kami untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Beri kami kepercayaan, beri kami iman Tuhan untuk boleh selalu percaya, bergantung padamu saja, karena kami tahu, kami yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kami. Tuhan tahu setiap apa yang kami butuhkan, dan pertolongan Tuhan selalu datang untuk setiap kami. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat mulai dari kecil, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini sebentar lagi kami sudah selesai ibadah. Apabila kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan tetap jagai dan sertai setiap kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita selesai hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa tetap beribadah. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to